Yes, selamat malam para pendengar kopi dengan yang mempunyai ketidakpuasan. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial. Tamu yang benar-benar berlegendaris, pahlawan yang mempunyai yang nggak punya etika bahkan ya. Padahal dia pelayan publik. Yang selalu rajin melayani rekeningnya sendiri. Bapak Haji Kolusi bin Nepotisme, mantan penjabat penuh prestasi palsu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih loh Mas Arga sudah mengundang saya di sini. Tapi ya gimana ya, acara ini tuh ya sudahlah. Yang penting saya tuh di sini bukan untuk klarifikasi ya. Saya di sini itu untuk glorifikasi. Oke. Atas karir saya sebagai pelayan masyarakat, Iya. pelayan rakyat. Iya. Rakyat yang sangat kecil, Mas. Iya. Kecil. Iya, sangat kecil. Rakyat kecil itu yang nggak lain ya saya sendiri. Itu. Oke. Iya. Oke, boleh diceritakan Pak Haji, apa sih pekerjaan yang paling berat selama Bapak itu menjabat? Kalau boleh saya cerita sedikit, memang pekerjaan saya itu lumayan berat, Mas. Oke. Mungkin yang paling berat itu adalah memindahkan anggaran ke rekening pribadi saya tanpa ketahuan. Itu yang paling penting, Mas. Oke. Karena tahu sendirilah, Mas. Salah satu digit saja itu bisa pindahnya bukan ke rekening, tapi ke rutan. Loh. Iya. Oh, luar biasa. Itu sebenarnya strategi juga, ya. Ya. Tapi strategi itu apa yang paling dipakai kok bisa tersamar itu semua? Oh, gampang. Itu satu hal yang simpel. Ini saya mau bagi ke teman-teman ya, agak sedikit tutorial ya, Mas ya kan. Ya ini memang ya agak bermanfaat lah acara ini. Jadi simpel, kita pakai metode yang dinamakan 3P. 3P. Yes, 3P. Oke. Yang pertama adalah pengadaan fiktif. Nah, itu yang penting. Yang kedua adalah proposal yang mengambang. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pertemanan sakti. Wow. Itu. Jadi kuncinya buat teman-teman di rumah ya, yang penting itu jangan kerja. Yang penting itu kerja sama. Apalagi kalau istri pejabat itu ikut-ikutan tender. Nah, kan asik tuh, Mas. Bisa jadi perusahaan keluarga itu nanti. Betul sekali. Tapi sebenarnya itu sungguh inspiratif loh. Yes. Sangat menginspiratif. Lalu kira-kira Bapak tuh punya penyesalan atau enggak? Oke. Ya sebenarnya kalau dipikir lebih dalam lagi ya. Di lubuk hati kecil saya, Mas. Pasti ada hati ya Bapak ya? Ada. Oh iya. Ada. Oke, lanjut. Jadi dalam hati kecil saya itu sebenarnya saya cukup menyesal, Mas. Atas semua yang saya lakukan itu saya memang ada penyesalan. Yang saya sesalkan itu kenapa saya waktu itu tidak ngambil lebih banyak sebelum tertangkap. Itu masalahnya, Mas. Oke, kembali lagi di kopi yang tidak mempunyai ketidakwarasan. Tidak mempunyai yang ketidakwarasan. Apa itu? Selamat datang kembali di kopi dan ketidakwarasan. Tempat di mana akal sehat sering ditinggal di depan pagar. Dan yang tersisa cuma kopi pahit, janji manis, dan ironi yang mendidih pelan-pelan. Mari sambut Bapak Haji Kolusi bin Nepotisme, mantan pejabat alumni LP, lembaga prestasi atau penjara tergantung perspektif. Selamat datang Bapak. Yes. Terima kasih. Memang satu kehormatan bagi saya untuk berbagi ya. Baik. Jadi kita tidak hanya sekedar bicara anggaran, tapi juga berbagi pengalaman. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal kopi pahit, ini saya agak tertarik. Ini apa ini? Ini kopi Americano, Pak. Ini Americano original dari Jacobs. Yes. Iya.
dia sudah mulai banyak di warung-warung Madura terdekat di rumah Anda itu. Kalau ada warung Madura bisa dibeli, udah keluar ini Pak. Ini Pak, startup Anda. Ini startup saya Pak, saya masih perintis begini ya Pak. Ya itu yang saya maksud. Iya. Itu males saya mulai startup kayak begini, apa ini. Boleh coba toh? Silakan Pak. Ya. Oke. Startup kayak gini tuh capek Mas. Oke. Mending gabung sama saya saja. Bagus Dukung itu ya. dukung koalisi saya, nanti bisa biar saya angkat produk ini. Langsung ya instan. Langsung. Ngapain startup, capek lah. Udah nggak di warung, saya bisa langsung masuk Indomaret, Alfamart gitu. Wah, kekecilan. Hotel. Hotel. Oke, langsung saja Pak Haji. Bagaimana nih kira-kira awal Anda bisa menyentuh dunia korupsi? Yang penting awalnya itu adalah niat Mas. Karena jujur dari awal itu saya tuh sebenarnya punya niat baik. Niat baik Mas. Jadi niat baik saya itu, saya ingin cepat kaya tanpa harus startup kayak gini. Startup kayak gini capek loh Mas. Mas kan tahu sendiri ya. Aduh gimana ya. Saya itu masuk politik itu bukan hanya sekedar untuk rakyat. Tapi saya masuk ke dunia politik itu karena gaji halal itu lambat. Dalam ekskalasi bisnis untuk mencapai revenue itu lambat. Jadi tidak usah lah capek-capek startup kayak gini Mas. Udah dukung koalisi saya aja. Lalu kira-kira prestasi terbesar yang Anda selama menjabat saat itu tuh apa? Jadi ya saya cukup bersyukur saya sudah berhasil membangun 3 buah gedung Mas. 3 buah gedung? 3 buah gedung. Oke. 3 buah gedung fiktif. 3 buah gedung fiktif dan 2 buah jembatan. 2 buah jembatan yang tidak menghubungkan apa-apa. Ya, jadi dan ini yang tak kalah pentingnya itu, saya berhasil membangun konsep sistem CCTV. CCTV. Jadi CCTV itu hanya memberikan gambaran masa lalu. Oh iya. Tapi sebenarnya ya itu luar biasa. Itu luar biasa karena memang kan nggak mudah untuk membangun 3 gedung, 2 jembatan, apalagi CCTV itu proyek yang sangat besar loh di Indonesia itu. Kira-kira untuk bisa mendapatkan proyek itu rahasianya apa, Pak? Simpel Mas, simpel. Itu yang penting kalkulasi dan manajemen ya. Ya anggaplah begini, satu proyek itu bisa kita katakan paling tidak 30%-nya itu terrealisasi. Satu proyek. Yang penting satu proyek 30%-nya terrealisasi, dan yang 70%-nya biarkanlah menjadi ilusi. No. Itu. Jadi nanti dibagi rata sama teman-teman saya, keluarga, teman-teman arisan. Nah, yang penting adalah bisa bikin rakyat sibuk selfie di papan proyeknya. Itu yang penting. Oke. Luar biasa sebenarnya. Terima kasih. Tapi kira-kira ada nggak saran untuk generasi? Tentunya generasi muda. Ya. Yang untuk bisa mengikuti jalur Anda itu seperti apa kira-kira, Pak? Oh, gampang. Jadi buat teman-teman Gen Z di rumah atau siapapun juga, Gen X, Gen Z, Millennials, saya hanya berpesan jangan Mas, jangan ikuti jejak saya, jangan korupsi. Oh ya? Ya, jangan. Maksudnya itu jangan langsung. Lalu? Jangan langsung. Pelajari dulu strukturnya. Kalau sudah tahu strukturnya, pahami sistemnya. Baru hajar perlahan-lahan. Karena ingat, korupsi itu seperti memasak rendang. Jadi lama, pelan-pelan, tapi nempel di dasar sejarah. Itu yang penting. Ya memang betul. Karena kan korupsi di Indonesia ini kan sudah mulai mempunyai museum. Ya. Ya itulah pokoknya ya. Ya sangat
luar biasa kalau ada Bapak di sana gitu ya, dijadikan Ya, gambar sosok patung yang dibiayai dengan anggaran tertentu kembali gitu ya. ya, 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 ya. Keren itu, luar biasa. Lanjut Pak Haji. Kalau suatu saat ada reinkarnasi untuk Bapak sendiri, Bapak itu sebenarnya mau lahir sebagai apa? Jadi kalau saya diberikan kesempatan lagi itu saya sebenarnya ingin menjadi part of the system.